Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. Islam Makhachev mungkin salah satu fighter yang sama sekali tidak mengintimidasi secara penampilan dan kepribadian. Wujudnya tidak seperti monster yang buas dan sadis, atau seperti anak berandalan yang suka berkelahi. Justru sebaliknya, ia terlihat seperti anak rumahan yang pemalu, lugu, yang tak suka berkelahi dan tak suka macam-macam. Itulah yang terkesan dari Islam Makhachev untuk orang-orang yang tidak tahu jika ia seorang petarung. Padahal di balik sosok lugunya itu, ia begitu mengerikan untuk lawannya di atas oktagon. Lawannya dibuat seakan-akan tenggelam ke dasar laut yang terdalam. Mereka diseret masuk dan tenggelam ke dalam lautan ground fight Islam Makhachev. Dan Islam tak akan membiarkan mereka naik ke permukaan untuk sekedar bernafas. Ia akan menahan mereka hingga napas mereka habis dan menyerah. Dan jika berhasil naik sekalipun, lawannya sudah kelelahan dan dengan mudah ia bisa memainkannya, bahkan bisa ia seret kembali ke dalam lautan. Itulah analogi paling tepat untuk menggambarkan bagaimana situasi saat berada dalam dominasi Islam di ground. Situasi yang luar biasa tidak nyaman dan siapapun akan frustasi dan menyerah. Simple namun sangat efektif. Semua lawannya mengira akan bisa menghentikan grapplingnya dengan berlatih berbulan-bulan. Namun percuma, karena Islam sudah berlatih selama 20 tahun, hampir sepanjang hidupnya. Bahkan lawan terakhirnya, Charles Oliveira, yang disebut-sebut sebagai rajanya permainan bawah dengan jujitsunya yang menelan puluhan korban, ternyata tak berdaya dan ia ikut terseret-seret dan tenggelam ke lautan sambo yang begitu dalam yang akhirnya membuatnya kehabisan nafas dan menyerah seketika. Dan hingga saat ini pun belum ada satupun fighter yang bisa menghentikan grappling sambo yang dibawa keluarga Abdul Manaf Nurmagomedov. Khabib tak terkalahkan hingga ia pensiun. Tak ada satupun petarung yang bisa mengimbanginya atau sekedar memberinya perlawanan yang berarti. Ia selalu dominan dan berada beberapa level di atas lawan-lawannya. Dan kini seiring meningkatnya level lawannya, Islam pun menunjukkan kedikdayaan yang sama seperti Khabib. Begitupun murid-murid Abdul Manaf Nurmagomedov lainnya, seperti Usman Nurmagomedov yang juga sudah menjadi juara di Bellator, dan juga Umar Nurmagomedov di mana levelnya sudah sangat layak bersaing di top 5 contender. Bahkan Usman dan Umar sepertinya berpotensi melebihi Khabib, karena mereka masih muda dan terus berkembang, serta kemampuan striking mereka sama baiknya dengan kemampuan grappling mereka. Islam pun demikian. Saat melawan Oliveira, Islam menunjukkan level strikingnya yang ternyata sangat baik. Striking efektif yang aman dengan kontrol jarak dan positioning yang sangat baik yang selalu menguntungkan dan minim resiko. Timing striking Islam sangat baik sekali. Ia hanya akan menyerang saat waktunya tepat. Tak banyak tenaganya yang terbuang dan pergerakannya selalu memiliki tujuan. Setiap pergerakannya adalah setup yang ia bangun untuk satu tujuan. Tak ada hal sia-sia yang dilakukan Islam di atas oktagon. Ia memikirkan setiap langkahnya. Fight IQ-nya memang visioner. Tidak hanya membaca pertarungan, tapi juga membaca konsekuensi setiap gerakannya. Itulah hasil berlatih konsistennya selama puluhan tahun, membuat visi bertarungnya sangat tajam. Dan bukan hanya berlatih, tapi Islam juga aktif berkompetisi. Segala macam kompetisi dari mulai sambo hingga MMA amatir dan profesional. Maka sebenarnya tak heran melihat posisi Islam berada di puncak saat ini. Pengorbanannya terlalu besar untuk tidak menjadi juara.
Lalu apa sebenarnya yang membedakannya dengan fighter-fighter lainnya? Bukankah fighter-fighter lainnya juga berlatih sejak kecil? Selain berlatih konsisten dan berkompetisi, Islam dan kawan-kawan juga tak melakukan hal yang tidak perlu, hal yang sia-sia dan merugikan. Mereka tidak berpesta dan pergi ke klub. Mereka sama sekali tidak minum alkohol yang sangat merugikan bagi seorang atlet. Mereka juga tidak berpacaran yang menyita waktu dan pikiran seorang atlet. Mereka dilatih hampir seperti tentara yang siap berperang, sangat komit dan sangat disiplin. Lalu di luar latihan fisiknya, mereka juga sangat kuat dalam hal spiritual. Aspek kental agama Islam ditanamkan sejak dini. Faktor keyakinan Islam, Khabib dan kawan-kawan pada agama Islam inilah yang juga diakui para pakar MMA sebagai salah satu faktor besar kesuksesan mereka. Faktor pembeda yang menjadikan mental mereka di atas level yang berbeda. Mentalitas muslim sejati inilah yang mampu menyingkirkan segala destruksi duniawi yang merusak dan membuat mereka terlena dan terjatuh. Dengan begitu, uang dan ketenaran tidak menjadi racun yang merusak jiwa dan mental mereka. Persaudaraan dan solidaritas mereka pun menjadi sangat kuat dan tak tergoyahkan. Semua dihadapi bersama-sama, semua harus sukses bersama. Jika terjatuh sekalipun tidak memadamkan spirit yang ada. Persaudaraan yang kental dalam agama Islam membuat mereka terus saling bahu-membahu untuk meraih kesuksesan bersama. Tak ada bahasa sukses sendirian dalam kamus persaudaraan fighter-fighter Abdul Manaf Nurmagomedov. Setiap kemenangan dan semua kesuksesan mereka selalu mereka nisbatkan pada Sang Kholik, juga pada para pelatih dan saudara-saudara mereka. Mentalitas yang sangat membangun dan menjaga kejayaan mereka di MMA, itulah salah satu keseimbangan fisikal dan spiritual yang menghasilkan kesuksesan tak terbatas. Menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berasal dari negara kecil yang tak dikenal dan dianggap terbelakang, ternyata saat ini menjadi negara yang paling terkenal di dunia MMA karena petarung-petarung hebatnya. Apalagi negara Indonesia yang sangat besar, seharusnya juga sangat bisa seperti Dagestan. Jika saja kita menerapkan hal yang sama yang mereka terapkan, saling mendukung, saling support, dan bukan sebaliknya saling ejek, saling sikut, dan saling menjelekkan. Mentalitas yang harus segera kita ubah mulai dari hal yang kecil, mulai dari kita sendiri dan mulai saat ini.